Nah itu ya, materi pada hari ini adalah Allah itu nama atau sebutan. Secara fakta, ini masalah terjemahan saja. Kalau ada orang Kristen masih menganggap Tuhannya bernama Allah sebagai apa? Atau mungkin mengira, mengimani bahwa Tuhannya bernama Allah dan sama-sama Tuhan yang disembah orang Islam, berarti itu contoh bukti ajaran yang salah dari terjemahan yang salah. Jangan menyangkal, itu bukti, fakta gitu ya. Kalau ditanya jemaat yang awam itu, siapa nama Tuhanmu? Yesus, mending. Tapi nanti akan muncul gitu ya. Tuhanku bernama Allah, seperti teman saya tadi. Kami berdoa di dalam nama Allah. Gitu. Dia memahami Allah itu nama. Gitu. Itu bukti bahwa yang saya bilang tadi, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus. Kenapa tidak ada Allah Yesus? Kalau itu adalah generic name, bukan nama ya. Jadi kalau Tuhan Yesus harusnya kan sama dengan Allah Yesus. Tapi tidak satu pun ada orang menyebut Allah Yesus. Nah itu berarti memang ada pengakuan bahwa Allah itu nama diri Tuhan. Terbukti teman saya tadi berdoa di dalam nama Allah. Seharusnya kalau ngikuti terjemahan LAI yang dari awal, itu nama Tuhan, bukan nama Allah. Tuhan huruf besar ya. Tapi kenapa nama Allah? Ya karena memang LAI ada Allah yang huruf besar, itu ya jadi masalah. Makanya di Al-Sadiq kita tidak menggunakan terjemahan Melayu, bukan hanya LAI ya, terjemahan Melayu yang sejarahnya tadi yang saya perlihatkan. Dari zaman Ledeker dan seterusnya dan sebelumnya, termasuk KSI ya, Kitab Suci Injil itu nyebutnya Allah sebagai nama. Elohim yang diterjemahkan Allah, Yahweh diterjemahkan Allah, termasuk Shealbear gitu. Makanya itu yang jadi momok, menjadi kesulitan apologetik orang-orang Kristen Indonesia. Debatnya tidak bermutu belas gitu ya. Kalau saya mau bela juga males gitu, rugi. Kalau dia salah, dia menyebut Yesus anak Allah. Lah Allah itu memang tidak beranak. Di Kristen juga tidak ada doktrin Allah beranak. Bukan Allah yang beranak. Tapi ketika kamu menyebut koar-koar Yesus anak Allah dan diajarkan dalam lagu-lagu, itu akan didebat, diserang, dicibir oleh orang sebelah gitu. Karena memang salah sebutan gitu ya. Itu baik, sudah sejam lebih. Itu ya, jadi kita harus setia dengan bahasa asli. Kesesatan itu selalu dimulai dengan perubahan definisi. Ketika YHWH diterjemahkan Allah, itu perubahan definisi. Orang merubah nama dirinya, nama diri Tuhan, menjadi Allah. Itu fakta. Jangan dibantah, itu fakta. Termasuk kata Elohim. Elohim itu L-nya 1. Kenapa diganti jadi L-nya 2? Jadi orang-orang ini perlu belajar gitu. Jangan bodoh, jangan mau dibodohi. Kita harus pintar. Kita harus setia. Iman kita haruslah setia dengan kebenaran yang asli. Elohim, L-nya 1. Kenapa jadi 2? Seharusnya yang generik adalah ilah. Elohim itu ilah. L-nya 1 berarti kan. L-nya 1, bukan 2. Itu sudah beda makna. Allah itu the lah. Lahnya jadi nama diri. Al itu the, sang lah. Allah itu sang lah. Saya setuju dengan materi-materinya Christian Prince. Al itu the, sama seperti Ibrani Masih. Al-Masih, nah itu loh. Al-Masih, apa Al-Masih? Al itu generic name. The, sang. Masih, Masiah. Jadi Al-Masih itu artinya sang Masiah. Allah juga sama. Al-nya sang. Lah-nya itu nama. Sang lah. Nama dirinya lah. Kita tidak punya Tuhan bernama lah. Kalau Anda orang Kristen mengaku Tuhan bernama lah, nah, Kristen apa kamu? 10 hukummu direvisi terlalu banyak kesesatan di 10 hukum. Jadi ketika sang lah itu menyatakan akulah yang menyelamatkan orang Israel dari Mesir,
Orang Israel sendiri tidak pernah mengakui Tuhannya bernama Allah. Itu yang selalu jadi permasalahan. Kenapa orang Kristen ngotot gitu ya, mengklaim nama Tuhannya adalah Allah? Dari Yahudi saja tidak mengakui, dari kitamu sendiri saja tidak gitu ya. Ya terus kamu akan memegang kebenaran dari apa? Sama seperti kalau misionaris Isa Al-Masih, loh Alkitab yang pakai aja tidak ada nama Isa kok, kamu bermisi dengan nama Isa Al-Masih, berarti kamu mendustai kitabmu sendiri. Itu ya. Jadi kita di Al-Sadik harus ngerti yang asli, jangan mau hanya terjemahan. Ini bukan soal cerdas dan tidak cerdas, soal niat saja. Matius 6 ayat 33. Kalau kamu mengejar kebenaran, ya kamu akan menerima dan ditambahkan segalanya. Itu saja. Kalau seorang murid tidak bersedia mengejar kebenaran, lalu buat apa dimuridkan, kan begitu. Baik, demikian materi tentang nama atau sebutan dari kata Allah. Nanti teman-teman silakan bertanya atau komentar. Saya persilakan ya.